selamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi ini jelas, Allah, Tuhan sudah berkata, tidak selamanya rohku berdiam dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Oke, aku tanggapin ya. Aku tanggapin ya. Manusia, bro, sebentar. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, roh Tuhan itu sudah tidak berdiam di dalam diri manusia lagi. Karena apa? Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu benar. Dia tidak bisa berdiam dengan dosa. Makanya dia berkata, tidak selamanya rohku diam di dalam manusia. Oke, lanjut. Saya tanggapin ya. Makanya gini, Bang. Abang itu sebagai orang Kristen, belajar coba Alkitab. Di dalam Kejadian 6 ayat 3 itu konteksnya apa, Bang? Itu konteksnya sebelum air bah pada zaman Nuh. Itu Tuhan menyatakan bahwa karena manusia telah menjadi rusak dan berdosa, maka roh Allah tidak akan selamanya tinggal di dalam diri manusia. Pernyataan bahwa umur akan 120 tahun itu diartikan bahwa batas usia hidup manusia secara umum di masa depan itu ibarat 120 tahun. Nah, ketika manusia mati, maka roh Tuhan itu kembali kepada Tuhan. Itu konteksnya pada saat zaman Nuh. Gimana kamu belajar? Ngambil ayat nggak ngerti konteks. Aku tunjukkan bahwa roh Tuhan itu ada dalam diri manusia. Di dalam Ayub 32 ayat 8, dibuka di situ. Ayub 32 ayat 8 dicatat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepandaian. Ayub 33 ayat 4, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa memberikan aku hidup. Semua manusia diberikan roh dari Tuhan, sang penciptanya. Kalau roh di dalam diri manusia bukan milik Tuhan, terus milik siapa? Milik iblis. Aduh, kalau kamu tadi mengutip ayat Kejadian 6 ayat 3 itu tuh konteksnya tentang zaman Nuh, banjir Nuh. Itu mengatakan bahwa roh yang ada dalam diri manusia itu tidak selamanya. Ya benar, tidak selamanya. Karena ketika manusia mati, roh itu kembali kepada pemiliknya. Udah. Silakan. Oke. Kalau kamu mengutip ayat yang Kejadian 6 tadi berbicara tentang air bah itu betul, ya. Tetapi yang dimaksud dengan 120 tahun itu berbicara tentang Tuhan itu memberi peringatan kepada manusia. Makanya ketika Tuhan berkata kepada Nuh untuk mempersiapkan bahtera, kira-kira kamu tahu nggak? Selama Nuh membuat bahtera itu berapa tahun dia bisa membuat itu bahtera? Hah? Ya langsung nanti aku tanggapin, nggak mau kepotong-potong. Nanti kalau aku bernarasi kau jangan potong. Diperkirakan Assalamualaikum. Nuh itu membuat bahtera itu berumur lebih dari 100 tahun. Jadi 120 tahun itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada Nuh untuk mengingatkan kepada orang-orang di zamannya itu. Siapa doubling ini? Oke, lanjut. Itu kayaknya Tiluk Batu. Itu 120 tahun itu adalah satu kesempatan yang dimana Tuhan memberikan kepada manusia saat itu pada zamannya Nuh itu agar mereka itu bisa bertobat. Karena apa? Tuhan memberikan waktu kepada Nuh untuk membuat bahtera itu lebih dari 100 tahun. Sehingga itu kesempatan Nuh itu bisa mengingatkan kepada orang-orang saat itu bahwa mereka harus berbalik kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tetap hidup dalam kejahatan. Tahu nggak? Ketika Nuh membuat bahtera itu posisi di mana? Bang, gini ya, aku potong sedikit jawab dulu ya. Saya. Aku jawab. Diam dulu. Nah. Kita sedang membahas tadi mengenai roh. Tadi kamu mengatakan roh manusia itu tidak semuanya milik Tuhan, roh itu dari Allah. Yang saya tanya, di mana datanya bahwa roh yang ada di diri manusia itu bukan milik Tuhan? Kau bawa ayat Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3 ini nubuatan ketika banjir Nuh. Maksudnya di sini berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Ini jangka waktu air bah terjadi itu yakni 120 tahun sejak nubuatan itu.
Sebelum hukuman Tuhan itu datang. Ini nggak ada korelasinya dengan pembahasan kita. Saya membuktikan tadi bahwa roh yang ada di diri manusia itu milik Tuhan, berasal dari Tuhan, tidak ada berasal dari seluruh lain daripada Tuhan. Betul. Mau rohnya manusia, mau rohnya Yesus, itu semua berasal dari Tuhan, Bang. Ya, tidak ada yang tidak berasal dari Tuhan. Nah, Kenapa Abang lari dengan buat Bahterano? Kan nggak nyambung. Bro, ini Anda salah paham juga nih. Sebentar izin Ya, sebentar. saya kan bilang dari Izin awal bentar. Halo. bahwa tidak selamanya. Jadi dalam Halo, tubuh Bang manusia Kindom, Pak Kindom. itu Halo. tidak semua manusia memiliki roh Allah. Memang Semua manusia itu memiliki roh Allah, tetapi roh yang ada di diri manusia itu memang tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia. Ketika manusia itu mati, manusia itu adalah daging di dalam ayat 6 Kejadian 6 ayat 3. Maka ketika manusia mati, roh itu kembali kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Yaitu Allah. Maka dia mengatakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Bro, Aduh. jadi analoginya begini. Anda percaya nggak bahwa Allah itu benar, Allah itu suci, Allah itu kudus? Betul. Kalau Allah itu suci, benar, kudus, dia betah nggak tinggal di dalam diri manusia yang penuh dengan dosa? Allah tidak pernah tinggal di dalam diri manusia. Ketika awal Allah menciptakan manusia, dia menghembuskan nafasnya ke dalam Iya, nafas kehidupan itu ciptaan Allah, roh itu ciptaan, brother. Bro, roh yang ditiupkan ke dalam tubuh tanah liat itu bukan ciptaan, tetapi itu bagian dari Pakai dalil. menghembuskan Pakai dalil. nafasnya. Pakai dalil. Oke bro, ketika saya tanya Anda, ketika istrimu, ini saya analogi aja ya, ketika istrimu pingsan, kebanyakan minum air, terus dia tidak bangun-bangun, lalu kamu menghembuskan nafasmu ke dalam tubuhnya, itu roh nafas yang kamu hembuskan itu bagian dari milikmu tidak? Bang, Itu bagian dari nafas roh tidak? itu adalah ciptaan. Zakaria 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk roh dalam diri manusia. Gimana sih? Kamu tuh pakai dalil, jangan pakai asumsi, jangan pakai congor. Roh yang ada di diri manusia itu ciptaan Tuhan. Zakaria 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk roh di dalam diri manusia. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa memberi aku hidup. Manusia diberikan nafas oleh Tuhan, diberikan roh ciptaannya. Semua manusia memiliki roh yang berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan roh dalam diri manusia. Apalagi? Iya, jadi roh yang ada di dalam manusia itu, kalau roh Allah itu tetap diam di dalam diri manusia, maka manusia itu tidak akan berbuat dosa, tidak ada pencuri, tidak ada membunuh, tidak. Manusia itu diberikan free will, Bang. Ketika semua gini ya, kuasa itu hanya berada di tangan Tuhan, tidak ada kuasa di luar kuasa Tuhan. Nah, manusia diberikan free will. Mau dia berbuat jahat, mau dia berbuat baik, itu pilihan dari diri manusia itu sendiri. Nah, walaupun roh itu diciptakan Tuhan dan diberikan kepada manusia agar manusia hidup, bukan berarti Tuhan ada di dalam diri manusia. Paham nggak sampai di situ? Ya, berarti memang pemahamannya Islam dan Kristen beda, ya. Karena memang beda, karena pemahaman Kristen ini doktrin dari bapak-bapak gereja, tidak alkitabiah. Makanya kami, keimanan Kristen itu Allah itu berdiam di dalam kami, ya. Makanya kami Kristen, tubuh kami ini disebut dengan gereja. Gereja itu bukan bangunan yang dari batu dan beton, tetapi gereja adalah kemana-mana diskusinya. Lanjut aja lah, Bang Ciluba lah, capek aku. Oke, saya bacakan ya. Capek. Nembak soblak sih logikanya. Roh Allah sama dengan Allah itu logikanya cacat logika itu. Ini Roh King Allah ya King roh Dom. Allah. Izin Allah ya bentar. Allah gitu loh. Bang Barokah, Ada, kita tes nih. Nah, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan nih kan, turunlah Roh Kudus ke atasnya berupa burung merpati. Yesus lagi hidup nih. Pertanyaannya, roh yang di dalam Yesus itu roh siapa coba?
Allah sendiri hidup. Dia berfirman, terdengarlah suaranya dari langit gitu. Roh Kudus turun. Nah, Yesus sendiri pakai roh siapa ini waktu dibaptis? Macet. Udah, Ciluba, kamu nggak paham apa-apa. Jadi bahas itu juga Masa kamu jawabannya nggak paham apa-apa? Ya udah, jawaban Kingdom, Sebentar, Ciluba saya nggak mau- paham apa-apa. Udah lanjutlah Barokah. Kingdom gak bisa jawab berarti. Ini saya Kamu kan bentar ya, saya buka diberi Roh Kudus. Kau jawablah itu pertanyaannya. Jangan memberi jawaban kamu nggak tahu apa-apa itu pertanyaan seperti itu. bentar, saya lagi cari datanya ini saya. Tapi lumayan bertahan di hari ini. Biasanya merajuk, bentar-bentar pergi, bentar-bentar pergi. Ya gitu Bang Kingdom, jangan merajuk. Ini kesempatan abang nih, penginjilan. Tapi kami nggak bisa bayar perpuluhannya ya. Enggak apa-apa, kalian nggak mau percaya, saya sudah nginjilin. Kalian nggak mau percaya ya, biarlah matilah kalian di dalam dosa-dosa kalian. Orang meninggal itu nyawanya dicabut. Izinin, Saya izin bacakan Pak. ya. Halo, izinin Yuk, bentar. kamu dengar Halo. ya. Pak, izin bentar, saya bicara. Ini ayatnya. Enggak, berbicara 2 menit aja. 1 Korintus 6 ayat 19. Pak Kindom, bentar Pak. Atau Izin Pak. tidak tahukah kamu Pak Kindom. bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang Pak Kindom. diam di dalam kamu, Bang Roh Kris, Kudus bentar Bang. yang kamu peroleh dari Allah. Bang itu ada saudaramu. Prof ini Kristen juga ya? Muslim Bang. Oh Muslim, maaf. Oke. Lanjut. Bang gini, saya sebenarnya gini, saya nyimak juga diskusinya nih. Tetapi kan ini diskusi lintas agama. Kayaknya udah ke berat sebelah pembahasannya. Kenapa pembahasannya mendalami Kristen kali ya? Itu aja pertanyaan saya. Lah, ini tunggu dulu saya ngambil. Kenapa betul Bang Teguh biar ini giliran ini aku aja Bang Teguh yang atas itu dulu. Kenapa Kristennya mendalami sekali ya? Itu ya. Anda Islam kan? Kenapa arahnya Iya. jadi ke Kristen kali itu? Oh, arahnya ke Kristen kali. Tadi Anda kata Iya. mendalami. Terlalu ke Iya, Kristen kali. kalian mah Gitu. jadi kita yang mendengar ini kayak mendalami kali gitu. Oke, Iya, mendalami semua kali. iya. Oke. Kenapa nggak Oke. dibandingkan dengan yang kita Oke. yakini gitu? Udah siap, Oke, udah selesai. kenapa nggak dibandingnya kita kami? Sekarang saya tanya sama Bang, yang disalibkan siapa Bang? Nabi Isa disalib gak? Saya tidak mau tahu itu. Saya Muslim. Saya tidak mau tahu itu. Dasar kau. Ini banyak kali cerita kau. Turun kau. Baluap. Saya nanya, Nabi Isa disalib gak? Saya tidak mau tahu itu. Nah terus, baluap. Setahu aku Ditanya, Nabi Isa disalib gak? Saya tidak. Kenapa? Setahu aku Kristen dia itu, pura-pura jadi Islam. Ngaku-ngaku Islam. Ditanya Nabi Isa disalib gak? Saya tidak mau tahu itu. Baluap. Jangan dengerin ya. Oten-oten slow. Penyamar-nyamar Dengarkan, kalian itu gak dengarkan. masuk sama Dengarkan kami. dulu. Apa sih Dengarkan. Kingdom? Dari tadi kau ngoceh aku Dengarkan diam dulu. loh. Kenapa sih giliran aku ngomong kau suruh dengarkan? Iya, dengarkan dulu sebentar. Kau 1 laki-laki menit apa aja perempuan? saya Kau laki-laki 1 apa menit. perempuan? Kau 1 menit laki-laki apa aja. perempuan? 1 menit Dari aja. tadi kau ngoceh 30 detik aja aku saya diam. ngomong. Giliran 30 kau kok detik jadi dah diam kau nih, Usni diam kau. Dari tadi kau ngoceh aku diam. 30 detik Giliran aja aku saya. ngomong kau suruh orang diam. Ini kah seorang pendeta seperti ini? Pendeta macam apa kau? Hah? Pendeta macam apa kau? Kau sundal kau. Mama Tuhan kau. Gak mau kau pendeta. Kamu dia. Astagfirullah. Iya, tadi dia ngoceh-ngoceh, awak diem. Giliran awak ngoceh, kepanasan dia. Ujung-ujungnya bawa mama Tuhannya. Gimana sih? Akhlak seorang pendeta kayak gitu. Baduap. Gagal maning Bang Kingdom. Gak berhasil lagi kau menginjili. Ayo, jangan merajuk, naik lagi semangat Bang Kingdom. Dia lagi cari jemaat loh. Cemana lah jemaat, perpuluhannya udah berkurang pendapatan. Ya kan? Ditambah lagi itunya. Kolektif persembahan tiap minggu ya kan. Oten. Betul pendeta dia itu. Katanya gitu. Masa pendeta pemahamannya? Pendeta dia Bang. Masa pendeta pemahaman? Sering sama aku DM-an terus itu.
Tapi masa pendeta kayak gitu ngomongnya Bang Ciluk, Bah? Pemahamannya kayak gitu pendeta. Ah, ini satu lagi nih dosen. Framing, malas aku nih framing. Enggak, nggak apa-apa. kenapa ngomongin tadi bilangin aku pesunda, masa kayak gitu bahasa pendeta? Itu udah kelimak dia, udah nggak tahan lagi. Kalau Bang Zuma bilang gini tuh, pendeta itu pendusta. Iya, Bukan bahasa aja yang bukan terakhir pendeta itu kalau tidak Bang Teguh. pendusta. Ya, Masa bahasa yang terakhir, gila nggak itu? selamatkan siang framing. Kalau Amir Dini Amir. Muslim Kristen Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa di turunan mainanku, Mbak? Bang Amir tuh tolonglah Bang, suaranya agak semangat macam nak ini kau hidup segan mati tak mau. Kau kuatkan dulu suara kau tuh Bang. Pak Framing itu kenapa tenggelam? Pak Framing. Mainan framing tuh. Tadi kan kelas pendeta, ini kelas siswa kita jadi mahasiswa. Ayo framing. Dosen. Mata Framing kuliah hotel apa itu, sih? Bang. Dosen ahli framing. Ya, Sarjana framing SF dia. Bukannya sakit jiwa. Bang Framing, mari buka Bang Framing. Bang framing itu dosen catat logika dia. Apa yang mau Ini dimuliakan siang kita ini? tanya nanti A, dijawabnya Z. Nah, kita tanya nanti B, dia jawab lebih dari Z. Nanti ujung-ujungnya namanya juga framing, kata dia gitu. Ayo kan Ayo framing. semangat Pak dosen. Kita kuliah dulu sore ini. Ya. Bang Bang Framing, Framing. Anda Ya. lanjut Bun. Bang Ini Framing, masih hidup jaga. Ya. Kan mau mati dia kan. Ih, gak tanggung jawab laku ya weh. Suaranya juga kayak gitu, gak tanggung jawab aku weh. Urus kalian nih. Ya, apakah Anda percaya sama Yesus, Bang Framing? Ya. Dan Anda percaya bahwasanya Yesus itu telah memilih 12 penginjil? Ya. Berarti Anda percaya bahwasanya dari 12 penginjil itu salah satunya iblis? Enggak. Loh, tapi Yesus, tadi kamu percaya sama Yesus. Yesus yang bilang loh. Ya. Udah. Ini serius ini. Ini mata Si kuliah. framing kalem. Tunggu dulu nih. Wait, tunggu dulu. Buka Penasaran nih, Yohanes tumben kok 70 kalem, framing. buka Framing. Yohanes ayat 7 ayat 70 tuh, Bang. Enggak. Bentar dulu Bang Amir. Bentar Bang Amir. Tumben dia Ya. kalem. Framing. Tumben kok kayak gini. Framing. Ya salah makan obat ya kau? Ya. Kok tumben? Ya salah makan obat ya kau? Framing. Ya. Kenapa ini weh? Kesambet ya? Weh, kenapa ini? Framing. Kok kenapa? Cerita sama kami, cerita. Kenapa? Ada penyaliban di sana. Cerita sama kami, cerita. Siapa tahu kami bantu. Bisa kami bantu. Aduh, framing. Lanjut. Bang Framing, buka dulu Bang Framing. 6 Yohanes 6 ayat 70 Bang Framing. Bang framing mata dulu. Memang ada Yohanes sampai ayat 70. Perasaan nggak ada. Emang gerejanya Pak Framing masih buka atau udah tutup? Ya, nemu kitab di mana Bang Amiruddin? Yohanes sampai ayat 70 tuh Bang. Putus Bang Ciluk. Sinyal abang yang nggak bagus, kami bagus semua. Aku puas sekali tadi nonton muridnya iblis joget-joget. Udah, standby dulu Bang Amiruddin ya. Ntar Bang. Ya. Framing, Ya. ini mahasiswamu bertanya Suaranya Bang nih. Ciluk. Enggak, lancar Mahasiswa ini semua lagi suaranya. bertanya ini. Mahasiswaku lagi ada nih, nggak bisa ngobrol. Oh gitu.
Kalau kami ini bukan mahasiswamu apa? Berarti